Definisi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi, mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sifat umum krim. Sifat umum sediaan semi padat terutama krim ini adalah mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Tipe krim yaitu tipe minyak dalam air atau MA atau OW. Yang kedua, tipe air dalam minyak atau AM atau WO. Formula dasar krim. Yang pertama, fase minyak adalah bahan obat yang larut dalam minyak bersifat asam. Contohnya asam sitrat, parafinlik, adepslane, kera, vaselin, cetil alkohol, dan steril alkohol. Yang kedua, fase air adalah bahan obat yang larut dalam air yang bersifat basah. Komponen krim. Bahan-bahan penyusun krim antara lain yang pertama zat aktif, kedua minyak, ketiga air, dan keempat pengemulsi. Bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim agar peningkatan penetrasi pada kulit antara lain yang pertama zat pengawet. Pengawet yang dimaksudkan adalah zat yang ditambahkan dan dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme. Contoh, metilparaben 0,12 sampai 0,18% atau propilparaben 0,02 sampai 0,05%. Yang kedua, pendapar. Pendapar dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan untuk menjaga stabilitas sediaan. Contoh, mononatrium fosfat. Yang ketiga, pelembab. Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Contoh, gliserol, PEG, dan sorbitol. 4. Pengompleks. Pengompleks adalah zat yang ditambahkan dengan tujuan zat ini dapat membentuk kompleks dengan logam yang mungkin terdapat dalam sediaan, timbul pada proses pembuatan atau pada penyimpanan karena wadah yang kurang baik. Contohnya sitrat, eta, dan sebagainya. 5. Antioksidan. Antioksidan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tidak jenuh yang sifatnya autooksidasi. Contohnya tokoferol dan sitrat. 6. Peningkat penetrasi. Zat tambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal. Contohnya DMSO atau dimetil sulfur oksida. Metode pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peluburan dan proses emulsifikasi. Biasanya, komponen yang tidak dicampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas dan komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian, larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dengan fase cair. Evaluasi mutu sediaan krim. Yang pertama, organoleptis. Evaluasi organoleptis menggunakan panca indera, mulai dari bau, warna, tekstur sediaan, konsistensi pelaksanaan menggunakan subjek responden atau dengan kriteria tertentu, dengan menetapkan kriteria pengujiannya atau maca dan item, menghitung persentase masing-masing kriteria yang diperoleh, pengambilan keputusan dengan nilai statistik. Kemudian yang kedua, evaluasi pH. Evaluasi pH menggunakan alat pH meter dengan cara perbandingan 60 gram banding 200 ml air yang digunakan untuk mengencerkan. Kemudian aduk hingga homogen dan biarkan agak mengendap.
dan airnya yang diukur dengan pH meter. Kemudian catat hasil yang tertera pada alat pH meter. Yang ketiga yaitu evaluasi daya sebar. Dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala. Kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama dan ditingkatkan bebannya dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sedian berhenti menyebar atau dengan waktu tertentu secara teratur. Yang keempat, evaluasi penentuan ukuran droplet. Untuk menentukan ukuran droplet suatu sediaan krim ataupun sediaan emulgel dengan cara menggunakan mikroskop sediaan diletakkan pada objek gelas. Kemudian diperiksa adanya tetesan-tetesan fase dalam ukuran dan penyebarannya. Yang kelima, uji akseptabilitas sediaan dilakukan pada kulit dengan berbagai organ yang dikasih suatu kuesioner, dibuat suatu kriteria, kemudian dioleskan, kelembutan, sensasi yang ditimbulkan, kemudian pencucian, kemudian dari data tersebut buat scoring untuk masing-masing kriteria. Misalnya, untuk kelembutan agak lembut, dan sangat lembut. Selanjutnya yaitu keuntungannya. Yang pertama, mudah cara penerapannya. Yang kedua, bersifat mendinginkan objek seperti kulit dan sebagainya. Yang ketiga, mudah dibersihkan setelah penggunaan. Yang keempat, cara kerja langsung pada jaringan setempat. Kemudian kekurangannya. Yang pertama, mudah kering dan mudah rusak khususnya tipe A atau M. Yang kedua, susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang ketiga, mudah lengket terutama tipe A atau M. Yang keempat, pembuatannya harus secara aseptis.